Wah ini bagaimana? Ini siapa? Gitu loh. Kok saya seperti ini? Ada apa dengan saya? Dan ada apa dengan orang ini? Gitu loh. Ya Mas Bonang itu waktu itu. Di situ saya merdeka. Merdeka gitu. Dan itu saya dapat kemerdekaan itu, kesadaran itu di sini. Gitu. Oh, waktu losdol ini akhirnya. Waktu losdol, tidak bisa marah karena untuk Gusti. Ritual kita bukan untuk diri kita sama Tuhan saja, tapi untuk leluhur, untuk bangsa kita, untuk Nusantara tentunya gitu. Luar biasanya apa gitu, terhadap cintanya terhadap Nusantara sangat luar biasa. Rahayu, Sagung Jumadi, Mas Bintang, Mas Ri. Terima kasih atas undangannya. Kembali lagi dengan kita bincang rasa part 2 ya kita sebutannya. Episode 2. Ya, episode 2. Jadi kita kedatangan narasumber yang dimana memiliki perjalanan laku dan testimoni yang bisa apa ya? Mungkin untuk memotivasi para petani atau orang-orang baru yang ingin tahu tentang meditasi losdol. Mungkin dipersilakan memperkenalkan nama sama menceritakan singkat. Salam Rahayu, Sagung Jumadi, Toro, Tari, seluruh Nusantara, seluruh Indonesia, seluruh dunia bahkan ya. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Mami dari Krian Sidoarjo. Dan saya ucapkan terima kasih untuk Gusti Kang Moho Agung, untuk Mas Bonang dan Ibu Windy beserta keluarga dan seluruh saudara-saudari dari Petoro Petari dari Meditasi Losdol Nusantara. Terima kasih. Sama-sama Tante Mami. Ya, perjalanan saya sampai di titik ini pertama, sebelum saya di meditasi losdol ini, saya tuh sudah sudah melakukan tirakat, puasa segala macam di meditasi sebelumnya gitu. Dan sangat perbedaannya itu sangat bumi dengan langit ya, karena sangat berbeda. Iya, sangat berbeda secara rasa, secara apapun gitu. Dan perjalanan yang dulu itu saya nggak malah menemukan titik yang ternyaman, malah menurun gitu di perjalanan yang dulu. Saya pelaku meditasi itu mulai dari SMP ya, tapi hanya menemukan titik lima sementara terus turun lagi. Saya juga heran kenapa. Akhirnya ketika saya meditasi, suatu saat saya meditasi, ketika hidup saya dalam terombang-ambing ya, di dalam sini saya merasakan suara, entah itu siapa, atau Gusti atau siapa. Waktu itu saya masih belum itu apa. Menyarankan, menyuruh saya untuk supaya itu saya kembali ke kemurnian. Nah, seketika itu saya setelah meditasi saya sadar, berarti saya ini nggak murni, hidup saya terguncang, terombang-ambing. Padahal saya itu Gusti, tapi nggak murni gitu. Saya anggap ini jauhnya Gusti lah ya. Nah, ketika itu Gusti ini bagaimana menyuruh, tapi saya nggak dikasih jawaban. Harusnya kasih jawaban gitu, sambil putus asa kan. Harusnya paket komplit gitu. Iya, ternyata caranya Gusti ya sangat unik juga sih menurut aku. Ketika kita HP-an gitu, lihat YouTube, ternyata saya ngelihat Mas Bonang. Tapi saya heran, kenapa kok saya lihat Mas Bonang itu di YouTube, badan saya tuh gemetar, terus gigi saya itu, merinding saya cerita ini, gigi saya itu rasanya kayak orang yang ketakutan gitu. Padahal orangnya nggak menyeramkan sih menurut aku, lemah lembut sih apa. Dan
seketika itu saya heran, saya scroll. Oh, dilewati gitu. Iya, saya lewati, saya cari yang lain. Aman, biasa. Terus saya lihat lagi, gitu lagi. Wah, ini bagaimana? Ini siapa? Gitu loh. Kok saya seperti ini? Ada apa dengan saya? Dan ada apa dengan orang ini? Gitu loh. Ya, Mas Bonang itu waktu itu. Tak lihat, tak beranikan untuk apa yang beliau sampaikan. Kok sampai saya itu seperti ini? Saya seumur hidup baru sekali ini merasakan mau ketemu di YouTube, saya ketakutan ya di dalam ini apa gitu. Terus apa yang dimaksud ini nggak murni, saya sedang dalam keadaan nggak murni. Ya, pikiran saya saat itu seperti itu. Akhirnya saya amati dengan memberanikan diri itu, tak amati kata-kata beliau, semuanya saya ikuti. Akhirnya ada momen-momen apa roadshow ya, roadshow waktu itu di koki kita itu. Terus saya ikut lah, tapi nggak kesampaian, tapi sudah masuk grup, tapi kita belum karena ada sesuatu hal ya. Tapi saya sudah nyimpen nomornya beliau lah, mau ikut acara ternyata sudah habis. Terus akhirnya ini nomornya apa itu masih saya simpen. Akhirnya saya memberanikan diri walaupun saya takut. Saya WA, tuh Rayu Mas Bonang, saya mau belajar meditasi, saya mau menggusti. Ternyata langsung dijawab, monggo ke rumah, langsung di Sherlock gitu. Singkat cerita, dengan rasa takut, tapi tak tepiskan ini harus penasaran ya. Saya langsung oke, besok saya datang. Gitu saya datang, ketakutan malah lebih dahsyat lagi, tapi tak sembunyikan. Gemeternya tak sembunyikan, ternyata apa tahu. Akhirnya saya ngaku, Mas Bonang, saya ketakutan, ini gimana? Iya, dan sekarang masih takut. Akhirnya begitu ketemu, ada hal yang luar biasa yang terjadi. Loh, kok saya merasakan seperti ini ada apa gitu. Kok saya tuh mulai dari SMP sampai di usia yang segini tuh meditasi terus, tapi baru kali ini tubuh saya tuh kok langsung gremet-gremet gitu. Cakra yang aktif itu langsung naik. Iya, langsung bangkit gitu, gitu ya. bangkit. Terus daya bangkit, terus ya itu mulai ini bentar, mungkin yang mau saya tanya itu yang kemarin kan kita ada podcast sama Om Yevi ya. Iya. Yang dimana beliaunya mungkin pernah melalui kayak ilmu-ilmu, mungkin Tante Mami sendiri sama atau hampir mirip kayak lagunya seperti beliau itu. Iya, saya dulu ada tenaga dalam. Isian juga ya dulu. Iya. Nah, isian dari luar ke dalam. Luar ke dalam. Itu keinginannya Tante waktu itu. Namanya tak pikir itu wajar-wajar aja. Ikut kita, aku tujuan utama sih waktu itu untuk kesehatan ya, karena gerak waktu itu. Terus ada harus diisi tau. Nah, namanya katam atau apa waktu itu ya nggak tahu. Terus kita sampai ada tingkatan ujian, itu udah tingkatan kita terus diisi ya, tak pikir ya wajar aja ya gitu, enggak ada. Ternyata itu adalah memukul diri saya jadi kotoran, disampang ke diri saya sendiri, karena itu yang nggak semestinya. Baru tahu di sini. Akhirnya pembersihan lah di sini luar biasa sekali gitu. Laku yang unik lakunya. Berarti itu hanya efek dari pasang-pasang ilmu itu, emosian itu pasti ada. Mungkin kan saya nggak tahu ini orang-orang isian itu efek yang dari Tante dulu seperti apa mungkin? Ya, efeknya itu
energi yang dimasukkan ternyata itu energi rendah, energi yang mengendalikan saya ke hal yang sepantasnya iya, gitu ya. maksudnya nggak ke secara emosi, secara itu nggak benar. Nggak Ya. kontrol. Nah. Tapi laku yang baik di masa yang kemarin itu, yang dulu itu malah bercahaya di sini gitu. Malah ikut kebangkitkan di sini. Malah semakin Bercahaya itu. percaya. Tapi antara yang baik sama enggaknya itu banyak enggaknya, banyak energi rendahnya. Enggaknya. Iya, karena kalau di sini yang bangkit Gusti, jadi dari dalamnya Iya. malah memberi. Iya. Kalau yang dulu malah Dari luar. nyedot, Ngambil. ngambil. Kalau di sini merahmati gitu. Iya. Iya. Bahkan saya juga sangat terima kasih ya sama Mas Bonang. Iya. Saya di yang dulu, di laku yang dulu tuh pernah ngambil energi laut, energi apa gitu ya, masukkan ke dalam. Ternyata ngambil energi itu tidak hanya positif yang masuk, tapi ya sangat banyak negatif Semuanya masuk itu. masuk. Yang buruk-buruk juga. Iya. Terutama orang-orang yang ngambil nyedot energinya orang-orang. temannya gitu, iya. karmanya kan ikut. Ikut juga itu. Kalau di sini enggak, kita memberi enggak akan pernah habis, wong dipakai energinya Gusti sendiri kan Pusat gitu. ya. Iya, pusatnya gitu. Malah lebih besar gitu. Mungkin bisa kembali tadi waktu pembersihan gimana di sini, Nah, sahabat? Waktu pembersihan di awal-awal itu dipegang sama Abah sama emak. Waktu dipegang sama emak sama Abah itu, ini tangannya siapa? Saya bilang gitu. Kok bisa? Hanya dipegang aja gini pundak saya sama Abah sama emak. Kok saya bisa nangis tanpa 4 jam tanpa henti? Nangis terus. Nangis, nangisnya hanya ini apa? Air mata, aku meditasi, air mata keluar terus tanpa henti. Keluar terus. 4 jam nonstop. 4 jam nonton, tak hentikan. Aku kan malu sama Iya. emak sama Abah. Ternyata nggak bisa, seperti meledak di sini. Siapa yang nangis itu ya? Terus aku nangis apa itu nggak tahu. Pokoknya nangis saja gitu. Mungkin saya pernah sih bertanya sama emak itu, saya kok nangis ya? Ya itu kerinduanmu sama Gusti yang sudah bangkit itu. Ternyata ya memang benar, saya merindukan gitu Gusti yang saya belum pernah merasakan rasa kesadaran, nafas yang begitu indah itu harus sadar di sini. Sebelumnya meditasi, tapi saya lupa kalau saya bernafas itu. Oh, berarti sama itu. Lupanya dari kalau nafas itu. Ya, padahal saya dulu pernah di laku yang sebelumnya pernah merasakan merdeka, pernah merasakan bangkit. Tapi nggak seperti yang di sini, bangkitnya, merdekanya, terus luar biasanya Gusti. Terus kita kok bisa merasakan, kok bisa ya? Kita merasakan Gusti, kok bisa ya? Ternyata ya, ternyata ya itu, gitu. Rasa itu yang itulah yang aku cari. Ketemunya di sini. Gitu. Yang hitungannya dulu kan sempat bangkit, sementara balik lagi. Loh kok bukan ini, akhirnya itu deh ya. Iya. Terus dari segi kalau kita bantu orang ya, dari yang dulu tuh dibantu susah sekali ya. Tapi kalau sekarang ya kita sadar kita nggak punya apa-apa, bukan siapa-siapa. Tapi ketika daya itu sudah bangkit, kok bisa ya yang gini aja? Loh, semua terjadi di luar logika saya. Saya kadang nggak kuat mikir, terus akhirnya saya bilang sih ke Abah, saya ini tergolong orang yang keenaan saya itu, Pak. Ya gimana nggak enak? Apa yang ibarat sawah ya, apa yang nanam, yang macul, yang ngasih pupuk, yang panen, yang nyelep, yang jadikan nasi. Terus kita tinggal disuapin aja. Kadang-kadang kita nggak merasa bersyukur gitu. Kadang-kadang kita nggak ada terima kasihnya. Kita nggak nyadari itu. Ini
kita sudah jadi di titik ini tuh lupa luar sama biasa. dulu yang siapa ya. Lupa. Saya merasakan sekali begitu saya terpuruk sebelum bangkit, sebelum menjadi diri saya yang sekarang. Sampai bergetar saya. Iya. Bersyukuran ini untuk apa itu sudah nggak ada batasnya ini. Iya. Saya merasa sangat keenakan, dimanja Dengan Gusti Gusti lewat perantaranya apa itu? orang agung seperti apa. Agung. Dari tante sendiri mungkin kan selama kebangkitan kan kebanyakan orang kan manusia wajar ya. Ya. Pertama kan oh bener gak ini terjadi, pasti kan ada mungkin testimoni atau bukti-bukti yang terjadi di kehidupan tante kan semakin meyakinkan diri itu, oh iki loh yang Gusti gitu ternyata segampang ini gitu. Ya. Mungkin tante bisa cerita gitu. Nah ini saya mencari Gusti itu udah kemana-mana. Padahal Gusti sendiri Iya. tidak di mana-mana, tidak kemana-mana. Malah dicari-cari. Saya cari. Terus ketika merasakan saya itu tertawa, menertawakan diri sendiri, menertawakan kebodohan saya. Kenapa kok saya sampai nggak merdeka waktu itu? Kenapa saya terbelenggu oleh ego saya, terbelenggu oleh ya pemikiran saya yang sangat terkotak gitu. Baru saya ketika sadar, saya malu terhadap diri sendiri, kok bisa gitu. Kok nggak dari dulu gitu. Ya ternyata yang memang nggak mudah, kelihatannya mudah tapi kok yo sulit, kelihatannya sulit tapi kok mudah gitu loh. Nggak bisa perjalanan ini, Proses gitu. proses ini Ada soalnya prosesnya. proses saya kan paling ekstrim ya menurut saya. Ya. Pembersihan saya juga ekstrim di sini. Karena ya itu tadi energi yang nggak sinkron, nggak selaras, nggak banget lah gitu. Iya. Ya semua itu terjadi ya karena proses ini ya nggak bisa dibahas ya, terlalu amazing sih. Iya. Apa mungkin yang testimoni yang paling keren menurut tante yang pernah terjadi tante menggunakan daya Gusti ini selama ini apa aja kan yang terjadi di hidup tante ini? Iya. Pernah sih saya sering nolongin orang gitu ya. Kok pernah ya diajak ke kakak sih ke nolong orang gitu waktu itu masih awal-awal ya. Kakak aku dulu juga pelaku yang tenaga dalam itu yang kalau berarti waktu nolong orang ada gerakannya gitu. Ya, dulu kan pakai gitu. Pakai gini, pakai sapal harus pakai. Nah, terus ketika dipanggil di rumahnya saya hanya gini, saya rahayu. Ternyata langsung kayak energi yang abu-abu yang kayak kehitaman itu langsung seret. Langsung percaya. Iya, langsung ya, kok gitu ya. Cahayanya keren banget gitu. Baru aku ya juga heran, cahayanya Gusti ternyata luar biasa gitu. Sampai langsung gitu. Keren, aku gitu. Gusti keren, aku gitu. Nah, langsung juga orangnya ini kok langsung enak ya. Langsung hawan itu beda gitu. Terus yang istimewa lagi di sini terhadap makhluk-makhluk yang orang mengatakan itu setan, itu jin, nggak malah disakiti. Di sini itu malah dirahmati, dicahayai, terus dimuliakan gitu. Nggak ada dendam juga, nggak ada karma. Terus betul-betul cara apa ini cara yang sangat bijaksana, sangat
penuh cinta gitu. Kalau saya yang dulu iso-iso setan itu tahu. Iya, aku pulih, hancurkan, hak bakar. Disclaimer jangan dicoba untuk buku. Membentuk karma-karma yang enggak asik. Di sini nah malah yang apa kayak pembersihan juga kita santun, terus yang dibersihkan energi-energi yang enggak sinkron itu juga enggak ada dendam sama kita, malah terima kasih sama kita gitu. Ya banyak sih testimoni yang pakai daya ini tuh banyak gitu, banyak sekali. Dan ya apa ya, nggak bisa, ya bisa sih disebutkan satu, tapi ya panjang pasti. Jadi ya salah satu contohnya. Nggak apa, kita lanjut sampai episode 3, 4, 5, 6 nggak apa. Mungkin yang bisa diambil dari teman-teman ini sendiri kan pelaku atau perjalanan yang dulu yang dianggap mungkin ya salah, dianggap ini kita melakukan dosa atau apapun itu kan, kalau kita sadari lagi itu kan semua akhirnya kan mengarahkan untuk ke kemurnian ini. Dimanapun dulu Tante Mami melakukan ini, nyedot ini itu, energi bulan yang mungkin dianggap itu sebuah kesalahan, tapi ternyata kesalahan itu mengarah ke itu sebagai apa ya, batu pijakan buat ke Gusti ini melalui Losdol itu ya berarti itu. Dan saya pernah di Alas Purwo dulu laku sebelumnya, di laku yang sebelumnya pernah ya nyedot energi laut gitu. Di laut. Iya, terus di Losdol ternyata saya datang lagi, kan saya punya hutang gitu ya nyedot energi. Ternyata saya setelah ikut di Losdol ini, kita ada perjalanan lagi ke Alas Purwo. Ternyata utang saya disauri, dibayar sama apa. Saya ke sana lagi, yang dulu saya nyedot sekarang saya melimpahi ya, waktu itu saya limpahi, saya kasih lagi, saya kembalikan. Nah itu lewat apa ini, jadi saya pernah punya utang di sana, ngambil itu maksudnya, terus dibayari sama apa. Bukan ngambil uang ya, energi ya. Energi maksudnya. Rasanya lega pasti. Sangat lega. Terus ternyata kita memberi, balasannya semesta itu bertubi-tubi. Sama daya kita malah besar. Setelah saya melakukan pelimpahan daya itu, rahmatan itu, 2 minggu saya nggak bisa makan. Nggak bisa makan? Iya. Tapi Tante lapar? Nggak bisa lapar. Oh nggak bisa. 2 minggu. Nggak bisa makan banyak atau secukupnya dua kali itu? Susah untuk makan. Oh susah. Iya. Padahal saya bisa lapar, tapi susah. Susah untuk makan karena terlalu banyak daya yang masuk. Bertubi-tubi. Bahkan sebelum saya sowan ke Alas Purwo pun, padahal belum menjalani ke sana, itu kan sudah disapa. Itu kita sudah disambut gitu, daya sudah datang. Seperti itu yang saya rasakan. Saya juga heran, loh ini kok bisa ya seperti ini. Terus akhirnya saya tanyakan ke teman-teman yang lebih rasanya lebih tajam, bisa merasakan ini kok bisa. Kita sebelum ke sana kita akan mendayai dulu, ternyata kok daya sudah datang. Terus kita perjalanan ke sana pun kita setelah melukat ya, kita melakukan rahmatan terhadap alam, semakin bertubi-tubi. Selama 2 minggu saya nggak susah makan. Karena padahal saya tuh kalau masalah makan gampang biasanya kan. Tapi waktu itu saya heran kenapa saya kok nggak bisa rakus gitu. Iya, karena daya yang besar itu ternyata membuat saya lebih terkontrol. Iya. Tidur juga sulit waktu itu karena terlalu besar. Akhirnya disuruh melimpahkan terus sama limpahkan terus, semakin dilimpahkan semakin besar. Akhirnya saya bingung, terus akhirnya nggak usah bingung,
nikmati aja katanya apa gitu. Hmm. Memang sebenarnya seperti itu, suruh menikmati, suruh dayanya bertubi-tubi kita melakukan memberi sekali terus dikasih, kita 200 dikasih kali. berkali-kali. Lebih banyak. Iya, berkali-kali. Udah pertanyaan. Kalau aku sendiri penasaran deh, tante tadi dibilang melakukan laku spiritual dari kelas SMP. Ya, dari SMP kelas 3. Oh, maksudku kan apa yang membuat tante terjun ke dunia spiritual, melakukan dunia spiritual? Karena yang kita tahu kan anak-anak seumuran itu kan ya main, nggak ada yang Waktu itu kan ada ekstrakurikulernya kakak kelas toh. Oh, Itu terus akhirnya ya tenaga dalam lah waktu itu Iya. bahasanya gitu. Terus kok asik gitu ya. oh, Saya kan penasaran. dulu gitu. karate tenaga dalam itu untuk saya dulu dari kecil kan memang gede. Saya kasih PR sama kakak saya, kamu harus banyak gerak gitu supaya badannya nggak tambah Lebar. besar Ya. gitu. tambun lah waktu. Terus akhirnya saya ikut-ikutan kayak gitu untuk ya daripada kita nggak jelas gitu kan. Iya. Tak pikir itu ya hal yang positif ya gitu, kita latihan ternyata pada akhirnya terbentuklah energi yang nggak sejati gitu Yang kan, nggak seharusnya ada. nggak itu. seharusnya, Hmm. yang malah memukul diri aku sendiri. Energi itu ternyata Mana ya teman-teman? Nyebutnya memang dari dulu memang selama ini kan terbalik sistemnya. Mungkin orang-orang di luar sana kan untuk nambah daya kita dot Ambil. ya Justru kalau di laku abah ajarkan pemurnian Gusti sendiri yang itu, kita malah nggak boleh gitu. nggak boleh. Kita harus malah merahmati gimana pun itu. Kuncinya kan kesadaran itu deh ya. Iya. Jadi kan waktu kita merahmati kan kita sadar bahwa yang kita rahmati ya Gusti itu sendiri ya. Makanya kan akhirnya doyo kita semakin gede ya, karena kita yang merahmati diri kita sendiri akhirnya. Iya. Secara nggak langsung ya. Iya. Yang namanya jimat, apa itu dan segala macam itu ternyata mukul orangnya sendiri, merusak orangnya Merusak. sendiri. Makanya ketika Gusti Dawo kembalilah ke kemurnian, ternyata kita proses kemurnian itu sendiri menjadi manusia yang 100% Gusti itu nggak gampang, Iya. nggak gampang. Bersihkan hati dari kotoran diri itu aja udah luar biasa. Pikiran yang selalu nggak seudon ya, nggak sangka itu aja udah kita susah kok. Apalagi yang dikasih Dari luar. diinjek hal-hal yang nggak banget itu, yang nggak sejati itu. Pembersihannya sampai itu ya, pernah sampai ke meditasi keluar asap, Sampai keluar asap gitu. sampai keluar asap. Itu tante atau? Ya aku Oh, meditasi keluar asap, meditasi keluar kayak hewan kecil-kecil itu, Hewan, serangga. kayak yang di kasur itu loh. Oh, kutu, kayak kutu. Apa tapi kayak larinya cepet kan. Keluarnya dari kulit-kulit gitu. dari sini, kepala sini sama kaki waktu itu. Itu ya. Hewan kecil-kecil itu, tapi agak gede lagi. Yang itu kayak kutu loh. Tapi aku juga heran loh, ini kenapa kok banyak yang tak kira semut ya. Loh kok keluar dari sini, terus dari kaki, terus lagi muntah-muntah. Ya. Terus banyak sih Berarti itu prosesku itu. efek pembersihan waktu itu ya kayak gitu deh. Iya, Keluar semuanya. keluar. Itu bertahap itu. Besok meditasi lagi, muntah lagi. Terus meditasi
sering keluar asap, terus kayak energinya kayak ada paku rasanya ya, kayak ada paku bujang gitu. Yang ambil emak itu yang di sini itu panjang, aduh, terus kayak energi nih aku, ini yang aku rasa ya, yang aku rasa entah ini hayalan tuh atau halu atau apa, tapi yang aku rasakan itu kayak ada ikatan yang lepas di dalam, aku nggak tahu ikatan apa, kayak gitu kita meditasi kayak secara energi ya, saya ngerasa kok gitu, terus di ini kaki, di lutut, di perut, sama di leher waktu itu, sampai seperti itu. Saya nggak mau seudon yaitu apa itu bangsa apa, pokoknya kita mati. Iya. Oke, kembali lagi, tadi memorinya penuh ternyata HP-nya, jadi kita kembali lagi dengan kamera utama. Oke, bisa lanjut lagi Tante Mami buat ceritanya. Terus ada lagi testimoni ya. Waktu itu dimintain tolong teman, yang keluarganya ada yang koma di IGD selama 3 bulan. Terus ya waktu itu mendadak ya di telepon. Akhirnya saya bilang gini ya, daya terkirim gitu ya. Iya. Ternyata di sini bilang, Daya kan pinter. Iya. Ini bilang kalau ini nanti 24 jam prosesnya gitu. Jadi saya bilang ke teman, ini kayaknya 24 jam gitu. Tapi sudah siap apapun yang terjadi ya ikhlaskan. Saya hanya bilang seperti itu karena nggak mau mendahului takdir ya. Ternyata benar. Waktu itu kan saya di telepon jam 3 sore. Besoknya jam 3 sore saya sudah lupa kalau saya bilang kayak gitu ya. Ditelepon dengan tergesa-gesa. Mami, gitu. Saya kaget, ada apa? Saya itu salah apa gitu loh. Enggak, itu ternyata orangnya sudah bisa pulang dengan enak lah, mudah gitu. Oh berarti Daya itu membukakan pintu bagi beliau gitu ya. Malah mempermudah jalannya untuk kembali pulang. Ternyata ada yang menyembuhkan, ternyata Daya itu sendiri keluar di luar logika kita. Iya. Orangnya itu berarti koma udah lama atau kayak gimana? Sudah 3 bulan koma. Udah 3 bulan. Di IGD. IGD itu. Bukan di IGD, bukan di apa? ICU. Oh di ICU. Di ICU bukan di Berarti waktu selama 3 bulan itu koma, terus kan Tante dimintai Daya itu? Ya, minta tolong. Kalau ibarat Daya ini seperti ya, kalau hidup mati gitu. Maksudnya iya, lebih bijaksana lah ya. Iya, gitu. Dan orangnya juga putus asa, ini gimana hidup mati enggak kan gitu. Akhirnya ini bagaimana solusinya ya, saya nggak tahu ya, Tuhan aja ya. Serahkan aja yang menyelesaikan, saya hanya bisa mengandalkan tangannya Gusti, mengandalkan Dayanya Gusti gitu. Akhirnya itu saya dikabari, terus kita lakukan rahmatan lagi, penyempurnaan. Terus ternyata teman saya juga terima kasih, dan yang itu juga seperti secara energi itu seperti kayak mengucapkan terima kasih gitu. Saya juga kok merasakan hal seperti ini, apakah ini halo apa enggak, terus konsultasi lagi sama teman-teman, apa ini bener yang aku rasakan, ternyata iya gitu, bener. Terus banyak sekali ya, banyak sekali dengan nafas ini kita bisa melakukan hal-hal yang saya sendiri kok bisa gitu ya, kayak kita bisa wisata langit, kok semudah itu gitu, merasakan wisata langit, ya hal-hal yang saya sendiri nggak bisa melogikakan.
tapi sangat bisa dirasakan, dialami, merasakan sendiri, menyaksikan sendiri, ya melampaui sendiri gitu. Ya ini yang namanya saksi yang betul-betul merasakan, karena saya sendiri sadar saya antara memikirkan, membayangkan, memimpikan sama merasakan betul-betul itu sangat berbeda. Halus di situ ya, tapi Iya. bedanya ya. Betul-betul ya merasakan sendiri ya. Iya. Sangat nyata. Itu karena mengalami sendiri, mengalami. Jadi ya maaf ya menurutmu Mas, dari testimoninya yang tadi, beliaunya ada yang koma sama 3 bulan, ada yang tante dayai tanpa kata, tanpa apa, cuman daya Gusti ini tante sadar itu apa ya, beliaunya bisa berpulang selama 2 kali 24 jam, 1 kali 20 kali 24 jam ya. Menurutmu gimana? Bagi lagi yang alami sendiri, merasakan sendiri, Menyaksikan Menyaksikan sendiri. karena setiap orang juga punya kejadian-kejadian tidak seperti itu. Iya. Ya. Ketika kita mengamati, kita mendayai, mungkin pola pikir kita, misalnya ada orang yang sakit, kita pengennya sembuh, tapi daya itu sendiri lebih bijak daripada itu. Bisa saja memang ada jalan lain yang lebih dari itu, yang dari luar logika kita. Iya. Loh, saya pernah dimintain tolong orang ketika sakit. Tapi yang sini Gusti sendiri bilang ini nggak akan lama. Tapi saya dengan daya ini memohon sama Gusti untuk memohonlah Gusti ini lebih dipanjangkan untuk orang ini bisa bertobat atau bagaimana ya. Oh ya. Kasih kesempatan lah gitu. Dan itu terjadi gitu. Dikasih yang tadinya Gusti ini sekian gitu. Ternyata ditunda 3 bulan. Itu udah 3 bulan. Itu udah 3 bulan. Terus memang orang itu ada sesuatu yang harus dikerjakan selama 3 bulan itu. Ketika sakit, ketika sudah 3 bulan, aku ingat lagi sudah waktunya, gitu. Nggak bisa dihalangi lagi juga. Gitu. Akhirnya ya monggo Gusti yang ngambil alih ya. Ya, yang ngambil alih, karena kita juga nggak boleh tercampur sama semesta kan, walaupun Gusti sendiri yang tapi tetap yang cara kerja kuasanya Gusti gitu. Yang tadi saya sendiri tadi bilang tentang daya ini lebih bijaksana, memang selalu kan berpesan atau selalu mewanti-wanti ke orang-orang kan. Kebanyakan orang-orang kan bukan menyalahkan, bukan apa, karena proses orang kan beda-beda tingkat untuk menuju rasa yang bahwa daya Gusti itu kan melebihi logika, melebihi ruang waktu. Jadi kayak tante waktu mendayai beliaunya yang koma itu kan dari mana ke mana itu kan melewati berapa pohon, melewati berapa rumah yang daya ini tembus gitu kan. Itu kan sudah bukti dari bahwa memang daya ini kan kalau kita pakai logika kan ya apa proses kerjanya, akhirnya menghambat lagi daya itu. Jadi ya bijaksananya daya itu melebihi logika kita sendiri, dan memang terjadi, dan memang Gusti itu sudah menyediakan daya itu, Gusti sudah menyediakan Gusti sendiri untuk diandalkan di situ kan. Dan ada satu lagi Mas Bintang, ketika kita sedang didolimi orang misalnya seperti itu ya, kita didolimi orang tapi kita ikhlas karena kita memandang bahwa sumbernya adalah Gusti itu sendiri gitu kan. Terus orang itu kita dayai terus
walaupun kita sangat sakit gitu ya, ketika didolimi sangat sakit, tapi kita ikhlas karena Gusti kan. Kita dayai terus gitu sampai ada satu hal terjadi gitu ya. Dengan orang itu sakit parah gitu. Oh, yang menzolimi seperti itu ya. Menzolimi sakit parah gitu. Dan saya pernah secara rasanya ditanya sama Gusti, bagaimana ini gitu. Secara otomatis juga, saya nggak pakai mikir. Waktu itu ada jawaban sendiri. Ketika saya menjawab, sudah Gusti, dimaafkan saja. Tapi Gusti menjawab lagi, ketika yang saya rasakan ini ketika Gusti, nanti kalau kamu memaafkan, kamu siap tak? Ada kata jujur yang dia sampaikan, kamu siap tak? Dengan kata-kata jujurnya itu yang membuat kamu nanti sedih gitu. Terus saya ikhlaskan gitu ya. Akhirnya setelah 2 hari ada hal yang terjadi. Saya dipanggil orang itu, terus saya minta maaf dan Gusti memang memaafkan gitu. Waktu itu orang sakit dan napasnya sudah berhenti gitu. Dan tetap Gusti saya mintakan ampun orang itu, biar orang itu bisa hidup baru dan tetap menjadi rahmat berkat daya dari Gusti untuk tetap saya mintakan ampun dan saya tetap mengikhlaskan sampai sekarang pun. Jadi indahnya memaafkan, indahnya rasa syukur, indahnya tulusan itu. Kalau kita memandang semua makhluk itu, di situ ada Gusti gitu. Jadi kita lebih di situ saya merdeka, merdeka gitu. Dan itu saya dapat kemerdekaan itu, kesadaran itu di sini. Gitu. Oh, waktu losdol ini akhirnya. Waktu losdol, tidak bisa marah karena Gusti. Pesan-pesanku yang sangat ingin saya sampaikan kepada teman-teman, bahwa kita yang murni, yang sudah dimurnikan, disucikan oleh Gusti ini, jangan sampai kita ngambil daya-daya orang untuk dimasukkan ke dalam, tapi kita selalu memberi dan daya ini. Dan kita harus menghentikan karma-karma buruk dengan laku kita lebih baik lagi. Karena ketika kita sedang melakukan hal yang buruk, itu kayak energi itu nggak akan pernah berhenti. Dan karma juga nggak akan pernah berhenti gitu. Jadi kita harus yang lebih baik lagi ya, walaupun kita belajar karena kita sudah dikendalikan oleh Gusti. Kita yang murni, yang dimurnikan oleh Gusti ini ya harus kita sadari terus, kita rasakan kemurnian itu, kesadaran itu kita diperjalankan oleh Gusti. Makanya kita kesengajaan kita tahu, kita yang menyaksikan, kita bisa mengendalikan hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Makanya janganlah sampai ngambil daya orang yang kita yang berdaya, yang kita suguhkan, kita persembahkan untuk alam semesta. Dan spiritualnya, hebatnya di sini adalah tidak egois. Seluruh keluarga bisa menuan bersama, dan spiritual kita bukan untuk diri kita sama Tuhan saja, tapi untuk leluhur, untuk bangsa kita, untuk Nusantara tentunya gitu. Luar biasanya apa itu terhadap cintanya terhadap Nusantara sangat luar biasa. Sangat terima kasih sekali kepada Mas Bonang dan Mak Indi beserta keluarga semua. Saya bisa bangkit, bisa tercerahkan, bisa merdeka di sini. Merdeka. Terima kasih. Rahayu. Untuk episode kedua kali ini Bincang Rasa terhenti di sini, kawan-kawan para pemirsa. Kalau mungkin ada pertanyaan atau hal-hal yang agak membingungkan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Mungkin kita bisa jadikan bahan pacuan untuk
next episode-nya. Jadi biar lebih bervariasi lah kan hitungannya. Dan dari Tante Mami sendiri kami mengucapkan terima kasih. Juga terima kasih mungkin Ya, kalau ada sama-sama. salah-salah kata, ada Ya. hal-hal yang tidak di luar Iya. pemikiran saya. Saya Ya. mengucapkan banyak terima kasih. Ya. Semoga Rahayu. Ayo. Ayu. Jadi, dadah semua. Dadah. Rahayu. Ini